Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revania Diamanda dengan NIM 230021126 dengan jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, kali ini saya akan menganalisis video yang telah dibagikan oleh dosen pengampu saya, Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD, dengan mata kuliah Komunikasi Organisasi dengan materi Keterampilan Berbicara Mendengarkan. Ketidakmampuan seseorang dalam berkomunikasi adalah akibat dari kegagalan orang itu untuk yang tidak mendengarkan orang lain secara efektivitas dan penuh pengertian. Nah, ada suatu kalimat yaitu alam telah memberikan manusia satu lidah, Tuhan telah memberikan kita. Allah menciptakan satu mulut dan satu lidah buat kita, tetapi menyediakan dua telinga. Nah, artinya ialah supaya kita dapat mendengarkan lebih banyak, mendengarkan orang lain 2 kali lebih banyak. Nah, 2 kali lipat lebih banyak daripada mengucapkan atau berkata-kata. Nah, tetapi sebagaimana kita ketahui pada zaman sekarang orang lain lebih banyak menggunakan orang lain lebih banyak ingin didengarkan daripada mendengarkan. Ketika orang lain berbicara, justru kita tidak pernah secara empatik mau meresapi apa yang kita dengarkan, tapi lebih banyak menyelip untuk ikut nimbrung menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran kita. Hasil penelitian menunjukkan 78% manusia sulit sekali mendengarkan. Mereka lebih ingin didengarkan daripada mendengarkan. Nah, sementara kunci komunikasi efektif itu adalah kemampuan mendengarkan. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang komunikasi ini, sebaiknya kita membahas tentang teori-teori bagaimana sebenarnya teknik dan sistem mendengarkan dalam perspektif komunikasi. Nah, kita masuk ke ciri-cirinya. Ciri-ciri dari pendengar yang tidak baik serta ciri-ciri dari pendengar yang baik nanti kita akan jelaskan. Nah, kita mulai dulu dari ciri-ciri pendengar yang tidak baik. Ciri-ciri pendengar yang tidak baik itu ialah ketika mulai berbicara, mulai dulu dari yang tidak baik. Misalnya minimal ada 11 ciri dari indikasi seseorang yang termasuk dalam kategori pendengar yang tidak baik. Dan biasanya orang seperti ini tuh cenderung komunikasinya itu bermasalah. Nah, yang pertama ciri-cirinya itu ialah ketika berkomunikasi selalu menyela perkataan orang yang ingin berbicara. Nah, kedua, seringkali mengambil kesimpulan dengan cepat. Nah, dan tidak memikirkan dan tidak menelaah apa perkataan orang tersebut, apa perkataan orang yang kita dengarkan. Nah, yang ketiga, menyelesaikan kalimat-kalimat seperti apa? Selalu muncul istilah, saya kalau sudah ada tuntunan semuanya serba saya. Nah, berarti kita selalu ingin menguasai perjalanan proses komunikasi. Kita selalu menuntut untuk dihargai, untuk didengarkan, tapi tidak mau mendengarkan orang lain. Nah, itu yang menyebabkan pendengar yang tidak baik. Nah, selanjutnya kurang memperhatikan. Nah, kurang memperhatikan ini artinya apa? Matanya keliling-keliling kemana-kemana gitu. Entah melihat apa, entah apa-apa, itu yang menyebabkan kurang memperhatikan orang lain saat berbicara. Nah, pada pendengar yang baik adalah ketika lawan berbicara kita tuh harusnya kayak antusias, muncul rasa peduli, mau mendengarkan, karena kita ketika ingin mendengarkan seharusnya kita juga mau mendengarkan.
Yang kelima ialah gampang sekali merubah pokok pembicaraan. Nah, orang masih menganalisis lawan bicara. Artinya apa? Secara struktural, ia tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Ia mencatat segala-segalanya, tidak memberikan tanggapan apapun, tidak sabar, sangat pemarah, emosional, dengan gelisah pada saat lawan bicaranya sedang menyampaikan sesuatu. Nah, itulah ciri-ciri pendengar yang tidak baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri pendengar yang baik. Nah, ini mantap nih. Yang pertama ialah memandang kepada lawan bicara. Nah, ketika ia berbicara, ketika kita ingin berbicara, orang itu harus melihat kita juga. Nah, ketika orang itu berbicara, kita juga ikut melihat orang itu. Contohnya muncullah feedback gitu ya, feedback. Orang yang benar-benar memperhatikan kita itu berbeda dengan mata yang arahnya entah kemana-mana. Nah, yang kedua, bertanya kepada kita. Maksudnya, orang itu bertanya, mengulang kembali apa yang kita bicarakan. Nah, itu yang pendengar yang baik. Nah, yang seperti kita kayak dia merespon apa yang kita bicarakan, dia mengulang apa yang kita bicarakan. Nah, selanjutnya menunjukkan perhatian. Nah, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu, tentang perasaan dan tentang apapun, dengan proses yang berkomunikasi, yang dikomunikasikan. Nah, yang keempat, tidak mendorong atau tidak berusaha membuat lawan berbicara kita bicara lebih cepat. Contohnya kayak gini. Ada teman kita ingin berbicara kepada kita, tapi kecepatan nada bicaranya itu tidak bisa kita mencernanya dengan baik. Nah, itu makanya kita tidak boleh mendorong-dorong atau tidak berusaha membuat lawan berbicara kita bicara lebih cepat. Nah, yang kelima, bersikap tenang dan emosinya terkendali. Nah, dari beberapa sumber hasil penelitian selalu mendiskusikan bahwa yang namanya keterampilan berkomunikasi itu salah satunya ialah keterampilan mendengarkan. Yang kedua, keterampilan itu apa aja? Keterampilan mendengarkan, keterampilan bertingkah laku, keterampilan komunikasi atau disebut juga dengan keterampilan dunia. Nah, kita lanjut kepada hambatan-hambatan dalam keterampilan komunikasi. Nah, ada yang pertama yaitu sibuk dengan diri sendiri. Nah, tidak memperhatikan orang lain, hanya fokus pada diri sendiri. Nah, yang kedua, sibuk dengan masalah-masalah eksternal. Nah, yang ketiga, kecenderungan merekonstruksi pesan. Contohnya, pesan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain ternyata berbeda juga penyampaiannya kepada orang lain. Nah, ini yang keempat. Yang keempat ialah faktor kawan. Nah, faktor kawan ini juga menjadi hambatan dalam keterampilan komunikasi kita loh. Entah itu dari segi pertemanan, entah itu segi dalam berkomunikasi. Faktor kawan itu adalah hal yang paling menjadi hambatan. Bukan paling, tapi lebih tepatnya menjadi hambatan. Nah, sampai di pokok permasalahan yang terakhir kita itu hambatan. Nah, baiklah, terima kasih sudah menonton video yang telah saya bagikan. Semoga teman-teman atau Bapak dosen bisa menerima pesan atau materi yang telah saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.